nggak gitu banyak tes karena mereka admission-nya itu pakai GMAT, GMAT score. Jadi Mhm. selama kita GMAT score-nya udah cukup, ya mereka terima-terima part-time maksudnya 28 jam maksimum seminggu. Oh oh kalau part-time sih ya, apapun kita kayak bisa kerja di restoran, part-time ya bukan internship, Mhm. bisa kerja di restoran kok, cuman kalau restoran bedanya kita harus bisa bahasa Jepang sih Mhm biasanya mhm. maksudnya kecuali mungkin kalau di kitchen aja gitu ya nggak apa-apa. Mmm, kalau yang lain-lain bisa ngajar, waktu itu aku ngajar bahasa Inggris sama ngajar bahasa Mhm. Indonesia, itu part-time-nya. Eee, banyak sih pilihan terutama biasanya mayoritas orang-orang sih ngajar jatuhnya di sini part-time, kalau yang nggak bisa bahasa Jepang, kalau yang bisa bahasa Jepang, wah banyak banget lah pilihannya itu mah. Banyak banget peminatnya bahasa Indonesia, banyak banget orang Jepang yang mau belajar bahasa Indonesia dan banyak juga murid-murid aku yang mereka udah bisa bahasa Indonesia loh, jadi mereka kayak cuma nyari, apa ya, conversation partner aja Mhm. gitu. Mhm. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, aku waktu itu pernah sih kayak sebulan bisa dapat kayak 50.000 yen gitu dari Baito. Maksudnya dari ngajar. Minimum wage-nya gitu, UMR gitu ya, per Mhm. jamnya sekitar 900 yen. Kebanyakan kalau kerja di restoran kayak 1.200 gitu tuh banyak, terutama kalau kita mau terima shift malam ya, semakin malam semakin Mhm. mahal bayarannya. Itu kalau kerja kayak di convenience store gitu, Lawson, 7-Eleven gitu Mhm. juga sekitar 1.000 yen deh seinget aku. Jadi ya dihitung aja sih itu, dari mau kerja berapa jam. Kalau ngajar, waktu itu aku 2.000 deh seinget aku per jam, aku charge-nya. Itu beasiswa yang pertama aku dapat itu dari Max buat self-funded international Iya. student, itu hampir semua international student dapat Mhm. kalau kita daftar sekitar 60.000 yen per bulan, tapi cuman buat 1 semester pertama. Eee, waktu itu ya kondisinya, aku nggak tahu kalau sekarang nih. Dari perusahaan, Otsuka itu aku dapet berapa ya, seinget aku 2 juta yen deh buat tuition fee. Jadi setengah tuition fee-nya aku dapat. Terus benefit-nya sih mereka straightforward ya, lebih ke kayak ngasih duit aja langsung, ya benefit-nya ada sih kayak mereka, kadang-kadang kita kayak diundang buat gathering gitu kan, kayak mereka punya museum atau ke mana kita kayak pergi ke hotel buat kayak conference gitu-gitu, ngumpul sama, penerima beasiswa yang lain. Itu awal-awal sih ada, habis itu kan Covid, terus udah nggak pernah ada acara ngumpul-ngumpul gitu lagi. Transkrip Mhm. nilai itu waktu itu jujur aja aku skornya nggak yang bagus, nggak yang tinggi luar biasa gimana kok, biasa aja Mmm. gitu. Terus kayaknya yang dia paling penting itu nulis esai, karena di esainya itu nulis kayak misalnya kita mau berbuat apa buat negara kita, kayak gitu-gitu. Nah, eee, jadi kayaknya 3 deh seinget aku, transkrip, skor, nilai kita, surat rekomendasi dari dosen itu mah Mhm. gampang lah bisa tanya ke dosen, terus esainya ini. Nah, esainya ini harus bahasa Jepang. Aku Google Translate, terus di Waseda ini ada kayak komunitas yang, bisa bantuin kita buat ngecek proofread, bantuin translation gitu. Jadi waktu itu aku udah kayak nulis bahasa Jepangnya, terus aku datang ke kayak, support center ini, terus mereka Mhm. bantuin kayak buat, apa, kayak proofreading lah gitu. Terus sih kalau support buat international Mhm. student-nya bagus banget, makanya kayaknya karena mereka juga dapat dana dari pemerintah Jepang itu sih buat top global university. Jadi Waseda ini kan masuk di top global university, emang program dari pemerintah Mhm. Jepang yang buat, attract, foreign students kan. Nah, kayaknya di situ tuh emang mereka juga dapat dana support sih dari pemerintah buat itu. Itu aku magang di 2 tempat, Mhm. yang satu, dua-duanya startup company sih, yang satu kayak tech AI company gitu, itu aku dibayar beneran, Wow. dibayar, lumayan lah, aku kayaknya sebulan waktu itu udah mau lulus nih, udah di semester Mhm. terakhir, kayaknya kayak bisa dapet kayak 100.000 yen gitu per bulan. Yang kedua itu aku
lebih jatuhnya mungkin kayak ke volunteer karena itu NPO kan, jadi non-profit gitu. Jadi, cuman aku enjoy banget kerja di sana kayak karena mereka banyak project-project sama Southeast Asian countries, terutama Indonesia gitu. Jadi waktu itu aku double internship di 2 tempat itu. Yang pertama aku dibayar, yang kedua aku kayak cuman dapet, kayak ganti ongkos, waktu itu dapet kesempatan kerja di sini pun karena mereka tahu aku internship sih. Karena jadi misalnya pas interview nih ya, pas interview, ditanyain kan, "Bisa bahasa Jepang nggak?" Aku bilang, "Aku nggak bisa bahasa Jepang." Tapi aku internship kemarin ini kayak hampir setahun di perusahaan yang semuanya orang Jepang dan Mhm. aku tetap bisa komunikasi gitu. Jadi Mmm, dari situ tuh kayak, oh ya ada evidence lah mungkin orang ini nggak gitu bisa bahasa Jepang, tapi at least communication skill-nya di luar language bisa gitu. Nah mhm, itu emang, cari internship se 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 sering sebanyak mungkin lah, dan Waseda itu mereka ada support juga kok kalau buat internship gitu, mereka suka ngasih list, "Oh ini perusahaan-perusahaan yang internship, yang buka internship," gitu. Dan aku join banyak zeni itu waktu itu. mhm, Nah terus senpai aku tuh udah kerja di satu perusahaan itu. Nah, jadi karena abis itu dia datang ke Zemi event gitu, terus kayak aku bilang, "Ya nih aku lagi nyari internship," terus dia bilang, "Oh ya ini lagi ada opening." Oh ya udah dari situ aku daftar sendiri. Aku daftar mhm, internship karena si founder-nya jadi guest speaker di preneurship class. Habis gitu nah biasa kalau sama kita kan kayak ada banyak, guest speaker gitu kayak habis mhm, kelas kita kayak networking lah, kayak ngobrol-ngobrol gimana, terus aku kayak ngobrol aja sama dia gitu, "Oh ada program di Indonesia gimana?" Terus aku minta informasi, "Ada buka nggak buat internship?" Gitu-gitu. Sebenarnya perusahaan pertama aku perusahaan Jerman, jadi mhm. ujung-ujungnya it leads to the same direction gitu. Cuman, Oh iya, eee, ke kenapa aku pilih Jepang ya, karena yang pertama emang udah nyaman, terus circle-nya aku udah, cocok banget di sini, teman-teman juga udah banyak kan karena emang dari mhm, universitas sama. Terus, eee, kalau pilih negara lain yang aku pikir tuh, ak sayang bahasanya karena aku nanggung, kayak aku tuh kayak masih pengen belajar gitu loh, kayak bahasa Jepang mhm, meskipun nggak bisa-bisa, cuman masih pengen belajar. Terus sebenarnya waktu itu udah lumayan putus asa tuh karena udah apply-apply nggak dapet-dapet, mhm, terus wah udahlah aku udah mau siap-siap packing aja, eh interview terakhir ternyata dapet. Terus buat dapetin visa kerja tuh jauh lebih gampang dan perusahaan-perusahaan pun mikir kayak, "Oh ini orang udah tahu cara, apa ya, survive di society Jepang kan unik ya," maksudnya kayak yang susah lah gitu adaptasi untuk di mhm, sini dan mhm. kadang-kadang itu yang emang kayak, perusahaan-perusahaan cari gitu, kayak global talents yang udah kebiasa nih sama local environment kayak gimana. Terus, maksudnya kalau kita nggak bisa ya aku jujur, aku bilang kayak misalnya aku bilang